Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-314. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Kubito masih saja tersenyum-senyum, tetapi ia tidak dapat berbuat seperti Kupolo yang langsung membuka bungkusannya dan makan sendiri di antara anak-anak muda yang tertawa berkepanjangan. Kubito terpaksa menepi dan duduk di sisi gardu itu sambil membuka bungkusannya. Demikianlah anak-anak muda itu mengisi waktunya sambil berkelakar, tetapi mereka sama sekali tidak melepaskan kewaspadaan. Di muka Regul, dua orang penjaga tetap di tempatnya mengawasi keadaan. Setiap kali petugas-petugas sandi datang dan pergi dengan keterangannya masing-masing yang langsung disampaikannya kepada Kerti. Lewat tengah hari, Wrahasta datang ke gardu itu pula. Ketika ia melihat kedua anak-anak muda itu berada di sana juga, ia mengerutkan keningnya. Namun kemudian acuh tidak acuh ia meninggalkan gardu itu. Sejenak ia singgah di Regul. Dipandanginya batang-batang ilalang yang terbentang di hadapannya. Tanpa sesadarnya ia berdesis, kalau peperangan ini selesai, maka ilalang itu pun harus dibabat. Para penjaga Regul yang mendengar desis itu berpaling, namun mereka tidak menyahut. Mereka melihat Wrahasta mengangguk-anggukkan kepalanya, kemudian menekan dadanya dengan sebelah telapak tangannya. Tetapi raksasa itu tidak berkata sepatah kata pun lagi. Bahkan dengan tergesa-gesa ia pergi meninggalkan Regul itu, menuju ke tempat pimpinan pasukan pengawal. Semakin condong matahari ke barat, maka padukuhan itu menjadi semakin sibuk. Samekto yang tidurnya ternyata tidak juga dapat dirubah di siang hari, telah memanggil setiap pemimpin kelompok. Meskipun ia belum mengatakan sesuatu, namun para pemimpin kelompok itu telah merasa bahwa pasti akan ada sesuatu yang penting. Beberapa orang pemimpin kelompok duduk sambil berbincang di halaman, yang lain di tangga pendopo sambil membelai senjata masing-masing, sedang yang lain lagi berada bersama para pengawal yang sedang bertugas di Regul halaman. Samekto, Kerti dan Wrahasta masih berada di peringgitan. Mereka sedang memperbincangkan kemungkinan untuk memberitahukan rencana penyerangan itu kepada para pemimpin kelompok. Sebaiknya kedua prajurit dan gembala tua itu hadir di antara kita, desis Samekto. Kerti mengangguk-anggukkan kepalanya. Aku sependapat. Bagaimana kau, Wrahasta? Wrahasta terperanjat. Ternyata ia tidak mendengar pertanyaan itu dengan baik, sehingga ia bertanya, bagaimana paman? Kerti mengerutkan keningnya, namun ia mengulangi, sebaiknya kedua prajurit dan gembala tua itu ada di antara kita sekarang. Selagi kita menyampaikan persoalan rencana penyerangan ini kepada para pengawal. Oh, Wrahasta mengangguk-anggukkan kepalanya. Baik, aku sependapat.
Namun Wrahasta itu pun kemudian menundukkan kepalanya kembali. Sesuatu agaknya telah mengganggu angan-angannya, dan orang-orang tua itu pun segera memahami. Aku akan menyuruh seorang penghubung memanggilnya, desis Samekto. Tetapi Wrahasta memotong. Pimpinan tanah perdikan ini masih belum lengkap. Masih ada seorang lagi yang justru terpenting di antara kita. Siapa? Ki Argopati? Tidak, sudah jelas bagi kita. Ki Argopati sedang sakit. Kalau ia memaksa diri untuk ikut ke medan perang, sebenarnya malahan akan menambah pekerjaan kita saja. Lalu siapakah yang kau maksud? Yang mewakilinya, satu-satunya keluarga yang masih setia kepada tanah perdikan ini. Pandanwangi maksudmu? Bertanya Kerti. Iya. Kedua orang-orang tua itu menarik nafas dalam-dalam. Kalau Ki Argopati tidak berkeberatan, baik juga kiranya ia hadir. Gumam Samekto kemudian. Baiklah, aku sendiri yang akan memanggil mereka, berkata Wrahasta kemudian. Jangan, Kerti memotong. Biarlah anak-anak saja yang pergi. Kau tetap di sini. Banyak masalah yang harus kita percakapkan sebelumnya. Wrahasta mengerutkan keningnya, namun ia pun kemudian mengangguk sambil berkata, terserahlah kepada paman. Kalau aku memang diperlukan di sini. Baiklah, kau tinggal di sini, berkata Samekto pula. Aku akan menyuruh para pengawal yang ada di halaman. Siapakah yang akan paman suruh? Samekto tertegun sejenak, namun kemudian ia menarik nafas sambil menjawab. Salah seorang dari pengawal di halaman. Wrahasta tidak menjawab, tetapi ia pun berdiri juga dan berjalan di belakang Samekto keluar peringgitan. Ketika ternyata Samekto menyuruh seorang pengawal tanah perdikan untuk menemui Ki Honggopati dan Ki Dipo Songo serta gembala tua itu, maka Wrahasta pun kemudian masuk pula ke dalam peringgitan. Ia telah mendengar juga penghubung itu harus mencoba menemui Pandanwangi. Apakah ia dapat hadir dalam pembicaraan ini? Ternyata mereka tidak menunggu terlampau lama. Setiap orang menyadari bahwa waktu pada saat-saat yang demikian itu menjadi sangat berharga, dan ternyata bahwa Ki Argopati pun telah melepaskan Pandanwangi untuk ikut mendengar pembicaraan para pemimpin itu. Waktunya telah hampir tiba, desis Samekto di hadapan mereka. Sebentar lagi matahari akan turun dengan cepat. Belum seorang pun menyahut. Petugas sandi yang terakhir datang melaporkan bahwa tidak ada tanda-tanda yang khusus dapat dilihatnya di Padukuhan Induk. Meskipun orang itu tidak berhasil mendekat, tetapi kesibukan yang dilihatnya tidak meningkat. Peronda yang nganglang pun tidak bertambah, dan pemusatan itu pun tidak dapat mengatakan bahwa mereka telah menyiapkan diri seperti kita dengan diam-diam. Ada perbedaan, potong Kerti. Mereka tidak dapat melihat kita begitu jelas seperti kita melihat mereka, karena padukuhan ini dikelilingi oleh pring ori. Iya, tetapi padukuhan ini jauh lebih sempit dari Padukuhan Induk, sahut Samekto. Tetapi kita akan datang dengan gelar. Kita akan datang dari depan beradu dada, geram Wrahasta. Iya, sahut Samekto. Justru karena itu, kita harus benar-benar siap lahir dan batin. Para pemimpin itu mengangguk-anggukkan kepalanya.
apakah kita sudah siap memberitahukan rencana ini? Bertanya Samekto. Sejenak mereka saling berpandangan. Bagaimanakah pendapat kalian? Honggo Pati beringsut sejengkal. Katanya, kita sudah dikejar waktu. Aku kira saatnya sudah tepat. Kita tidak akan terlambat dengan persiapan kita. Dan kesempatan bagi petugas sandi lawan pun sudah dapat dibatasi. Yang mendengar kata-kata Honggo Pati itu pun mengangguk-anggukkan kepala mereka. Memang sudah datang waktunya, dan waktu itu kini serasa sudah berkejaran setelah sekian lama mereka menunggu dengan gelisah. Baiklah, berkata Samekto. Apakah ada pikiran lain? Tidak ada seorang pun yang berbicara. Jika demikian, aku akan segera menemui para pemimpin kelompok untuk mempersiapkan diri mereka dengan segera. Sebentar lagi, apabila matahari telah terbenam, kita akan segera berangkat. Orang-orang yang ada di ruangan itu mengangguk-anggukkan kepala mereka. Aku akan menemui para pemimpin di pendopo rumah sebelah, berkata Samekto. Maka sebentar kemudian, Samekto telah duduk di hadapan para pemimpin kelompok yang sebentar lagi harus menyusun barisan yang akan pergi ke induk padukuhan, induk dari tanah perdikan menoreh yang beberapa saat yang lampau telah diambil oleh si Danti beserta gurunya. Pada saat Samekto sedang sibuk berbicara tentang rencananya, maka Pandan Wangi yang ikut mendengarkan dengan sepenuh minat terkejut ketika seseorang menggamitnya. Ketika gadis itu berpaling, dilihatnya dekat di belakangnya duduk Wrahasta yang justru beringsut maju. Maaf Pandan Wangi, bisiknya. Aku sudah tidak mempunyai waktu lagi. Desah Pandan Wangi. Besok atau lusa kita masih akan bertemu. Wrahasta menggelengkan kepalanya. Belum tentu Pandan Wangi. Siapa tahu aku akan mati malam nanti. Jangan berkata begitu. Kalau hal itu harus terjadi, pasti akan terjadi. Tetapi kita tidak mengharapkan. Aku dan kau mengharap bahwa kita akan bertemu besok, lusa dan seterusnya. Hanya sekedar bertemu. Pandan Wangi tidak menjawab, tetapi kepalanya tertunduk dalam-dalam. Sesaat ia mendengar keterangan Samekto kepada para pemimpin kelompok. Namun suaranya kadang-kadang hilang di dalam gemerisik gejolak di hatinya. Kau tinggal menjawab sepatah kata, desak Wrahasta. Atau kau dapat mempergunakan isyarat. Kau dapat mengangguk atau menggelengkan kepalamu. Pandan Wangi masih menunduk. Wangi. Pandan Wangi sama sekali tidak menjawab dan tidak menggerakkan kepalanya. Wrahasta menarik nafas dalam-dalam. Desisnya, perang malam nanti adalah perang yang dahsyat. Kita akan berjuang mati-matian untuk merebut padukuhan induk itu. Kita tidak akan meninggalkan medan selagi kita masih hidup. Namun agaknya si Danti dan Kitambakwedi pun akan bertekad serupa. Mereka tidak akan meninggalkan padukuhan yang telah mereka rebut. Karena itu, perang yang akan terjadi adalah perang antara hidup dan mati. Pandan Wangi masih tetap berdiam diri. Dengan demikian Pandan Wangi, aku tidak tahu apakah aku masih akan dapat melihat kau lagi. Wajah Pandan Wangi yang tunduk menjadi semakin menunduk. Hatinya serasa tergores oleh perasaan iba. Ia sama sekali tidak bermimpi untuk menanggapi perasaan Wrahasta terhadapnya. Tetapi ia tidak sampai hati untuk menggelengkan kepalanya mendengar kata-kata anak muda yang mendekati keputusasaan itu. Bagaimana Wangi?
Dada Pandan Wangi menjadi pepat, tenggorokannya serasa tersumbat dan pelupuk matanya menjadi panas. Hampir saja ia lupa bahwa ia sedang duduk di hadapan para pemimpin kelompok pasukan pengawal tanah perdikan menoreh. Hampir saja ia lupa, kini ia membawa sepasang pedang di lambungnya. Betapa ia bersusah payah menahan perasaannya sebagai seorang gadis di antara hiruk-pikuk pembicaraan mengenai perang. Pandan Wangi tersentak ketika ia mendengar suara gemuruh. "Kami bersedia untuk mati demi tanah ini, demi tanah ini." Pandan Wangi mengangkat wajahnya. Ia melihat beberapa orang mengepalkan tinjunya, namun kembali dadanya serasa retak ketika ia mendengar desis. "Aku pun bersedia mati demi tanah ini." Kemudian katanya, "Dan demi kau, Wangi." Oh, Pandan Wangi mengeluh, ditekannya telapak tangannya di dadanya. "Jawablah, Wangi, sebelum aku mati." Pandan Wangi tidak dapat menahan iba hatinya. Ia tidak dapat bertahan untuk tetap membatu. Karena itu, hatinya yang luluh telah menggerakkan kepalanya. Hampir saja sebuah anggukan kecil, namun tiba-tiba anggukan kepala itu urung ketika ia mendengar Sambekto berkata lantang, "Nah, kembalilah ke pasukanmu. Cepat, siapkan mereka. Malam ini kita akan merebut kembali padukuhan induk lambang pusat pemerintahan Menoreh, tanah perdikan Menoreh." Terdengar sejenak hiruk-pikuk di antara para pemimpin kelompok itu. Semuanya ingin menyatakan kesediaan mereka untuk merebut padukuhan induk itu. Namun dengan demikian, suara mereka tidak terdengar satu demi satu. Meskipun demikian, Sambekto menanggapinya. Terima kasih atas kesediaan kalian. Sekarang, pertemuan ini aku bubarkan." Hampir serentak orang-orang yang berada di pendopo itu berdiri. Pandan Wangi pun berdiri pula bersama para pemimpin yang lain. Dalam pada itu, para pemimpin kelompok itu pun segera menghambur turun dari pendopo untuk dengan tergesa-gesa kembali ke kelompok masing-masing. Namun dalam pada itu, Sambekto pun telah mengeluarkan perintah, tidak boleh seorang pun keluar dari padukuhan ini, supaya rencana ini tidak sampai terdengar oleh orang-orang yang tidak berkepentingan, dan bahkan oleh petugas sandi Ki Tambakwedi. Bahkan Ki Sambekto telah memerintahkan untuk mencegah kemungkinan segala macam tanda dan isyarat yang dapat dilontarkan. Dalam hiruk-pikuk itu, Rahasta telah kehilangan kesempatannya pula untuk dapat berbicara dengan Pandan Wangi. Kerti, Honggopati, Diposongo pun kemudian berbicara di antara mereka, dan Pandan Wangi ikut pula di dalam pembicaraan itu. Sedang Rahasta yang sedang berdiri dalam kekecewaan itu berpaling ketika Sambekto berkata kepadanya, "Kita pun harus berbagi." Rahasta mengangguk-anggukkan kepalanya. "Kita harus bekerja bersama dalam pimpinan seluruh pasukan. Aku akan berada di tengah, Kerti di sayap kiri, dan kau berada di sayap kanan." "Bagaimana dengan orang-orang yang datang dari luar lingkungan kita itu?" "Kita tidak dapat menyerahkan pimpinan kepada mereka. Biarlah mereka berada di dalam barisan. Tetapi supaya pimpinan gelar dapat berlangsung dengan baik, kitalah yang akan memegangnya. Kita akan dapat bekerja bersama dengan cara dan kebiasaan kita, seperti yang diajarkan oleh Ki Argopati. Orang lain itu mungkin mempunyai cara dan kebiasaan yang berbeda."
Wrahasta mengangguk-anggukkan kepalanya. "Siapakah yang akan pergi bersamaku?" bertanya Wrahasta. "Salah satu dari Ki Honggopati atau Ki Diposongo." "Lalu bagaimana dengan gembala tua itu?" "Tugasnya menemui Ki Tambakwedi dimanapun Ki Tambakwedi berada." "Lalu kedua anak-anak gila itu?" "Mereka pun harus mencari Ki Pedosuro." Wrahasta mengangguk-anggukkan kepalanya. Sekilas ia melihat Pandanwangi yang berbicara dengan Kerti. Wrahasta tahu benar bahwa Kerti adalah orang yang terdekat dari Pandanwangi sesudah ayahnya. Pada saat-saat tanah perdikan menoreh tidak sedang dilanda api pertentangan, Kerti selalu pergi mengantar gadis itu berburu di hutan perburuan. Untunglah bahwa umur Kerti sudah berada di seputar setengah abad, sehingga tidak menumbuhkan perasaan apapun di hati raksasa itu. Tetapi tiba-tiba saja datang anak-anak muda yang telah menggelisahkannya. Wrahasta menarik nafas dalam-dalam. Ia telah kehilangan kesempatan untuk mendengar jawaban Pandanwangi. Kalau pasukan ini telah mulai tersusun dan kemudian bergerak, maka ia tidak akan dapat berbicara dan mendengar apapun lagi dari Pandanwangi. Tetapi Wrahasta sama sekali tidak ingkar dari kewajibannya. Betapa hatinya dicekam oleh kekecewaan tentang dirinya sendiri. Namun sebagai seorang pemimpin pengawal, ia tetap menengadahkan dadanya. Ia sadar bahwa terutama anak-anak muda tanah perdikan menoreh selalu memperhatikannya. Kalau ia kehilangan gairah perjuangannya, maka anak-anak muda itu pun akan kehilangan kemantapannya pula. Dan Wrahasta tidak mau menjadi penyebab apalagi menjadi penentu dari kekalahan pasukan pengawal tanah perdikan menoreh, hanya sekedar karena ia tenggelam di dalam kepahitan perasaan secara pribadi. Dan Samekto pun kemudian berkata, "Nah, marilah kita mulai menyusun barisan. Pada saat matahari terbenam, kita keluar dari regol padukuhan ini, langsung menuju ke padukuhan induk dari tanah perdikan ini." Wrahasta mengangguk-anggukkan kepalanya, dan Samekto pun kemudian memberitahukannya kepada Kerti dan Pandanwangi. "Angger akan berada bersama Ki Gede," berkata Kerti. "Baik, Paman, dan aku akan segera menyampaikannya kepada ayah." Sepercik harapan tumbuh di dada Wrahasta apabila ia dapat pergi bersama Pandanwangi. Tetapi sekali lagi ia menjadi kecewa ketika gembala tua itu berkata, "Aku pun akan pergi menghadap Ki Gede sebelum kita berangkat. Ki Gede harus mendapat pengobatan yang baik dan bahwa harus disediakan persediaan obat di perjalanan apabila tiba-tiba saja Ki Gede memerlukan." Orang tua itu berhenti sejenak, lalu katanya kepada Pandanwangi, "Tetapi Angger harus selalu ingat dan setiap kali memperingatkan bahwa Ki Gede harus tetap di atas tandunya. Ki Gede tidak boleh dibakar oleh perasaannya sehingga melupakan luka-lukanya yang masih belum sembuh benar." "Baik, Kiai," jawab Pandanwangi. "Nah, marilah kita pergi bersama-sama." Ketika Pandanwangi minta diri kepada para pemimpin yang hadir di pendopo itu, ia melihat mata Wrahasta yang redup pula. Terasa dada gadis itu berdesir dan kepalanya pun tertunduk karenanya. Pandanwangi mengangkat wajahnya ketika Samekto berkata, "Kami sudah mulai menyusun barisan kami. Pada saatnya
Kami akan menghadap dan memberitahukan bahwa kami akan segera berangkat. Baik, Paman. Aku akan menyampaikannya kepada ayah. Maka Pandan Wangi pun kemudian meninggalkan pertemuan itu bersama gembala tua yang sedang merawat Ki Arkopati. Dengan cermat gembala tua itu pun kemudian memeriksa luka-luka di dada Ki Arkopati, kemudian membubuhinya obat yang baru sebelum mereka berangkat ke medan perang. Sementara Pandan Wangi menceritakan tentang para pengawal yang dengan setia akan ikut di dalam barisan merebut kembali kekuasaan atas Padukuhan Induk sebagai lambang kekuasaan atas tanah perdikan menoreh. Setelah selesai dengan perawatannya atas luka Ki Arkopati itu, maka gembala tua itu pun minta diri untuk menemui kedua anak-anaknya yang harus diberitahu pula apakah tugas mereka di dalam peperangan yang akan datang. Mudah-mudahan mereka berhasil, Kiai, berkata Ki Arkopati. Anak-anakmu masih sangat muda. Yang gemuk itu agaknya lebih bebas menggerakkan senjatanya daripada kakaknya. Gembala tua itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Ki Arkopati pasti sudah mendengar laporan tentang kedua gembala itu. Memang Kupolo lebih memberi kesempatan perasaan berbicara juga di medan perang, sehingga ia pasti menelan korban jauh lebih banyak dari Kupito. Orang yang tidak menyaksikan cara mereka bertempur akan menganggap bahwa Kupolo mempunyai beberapa kelebihan dari Kupito. Kelebihan itu adalah Kupolo hampir tidak pernah ragu-ragu untuk membelah dada lawannya. Tetapi Kupito mempunyai pembawaan yang lain, ragu-ragu dan bimbang. Bahkan kadang-kadang ia membayangkan hal-hal yang dapat mengurungkan niatnya untuk membinasakan lawannya. Di medan yang hiruk pikuk, keraguan-raguannya itu dapat membahayakan jiwanya, berkata orang tua itu di dalam hati. Tetapi bukan seharusnya ia membunuh lawannya seperti menebas batang-batang ilalang. Gembala tua itu menemukan Kupolo dan Kupito yang duduk di atas setumpuk jerami di dekat gardu bersama beberapa orang anak-anak muda. Agaknya mereka pun sedang menunggu penjelasan untuk diri mereka masing-masing. Itu ayah datang, desis Kupito. Aku harus menemuinya. Mungkin aku harus mengikutinya. Iya. Mungkin kau harus mengikuti ayahmu, mengambil seekor atau 2 ekor kambing. Setelah kita merebut kembali padukuhan induk itu, kita akan bersembunyi, berkata salah seorang dari mereka. Kenapa? Daging panggang? Kupolo bersungut-sungut. Kau sangka di padukuhan induk itu kekurangan kambing, bahkan sapi atau kerbau? Aku justru akan mengambil 5 atau 10 ekor kambing. Aku akan menjadi seorang gembala yang kaya. Aku tangkap kau. Bukankah aku pengawal tanah perdikan ini? Tetapi kau tidak akan dapat melihat. Anak muda itu tidak sempat menjawab karena Kupolo segera menutup kedua telinganya sambil berlari-lari mendapatkan gurunya. Kupito yang tersenyum melihatnya masih mendengar anak-anak muda itu tertawa dan salah seorang berteriak, "Pengecut, jangan lari!" Meskipun Kupolo mendengarnya, tetapi ia tidak berpaling. Tangannya masih menyumbat kedua telinganya meskipun tidak terlampau rapat. "Apa saja yang kalian bicarakan?" bertanya gembala tua itu sambil mengerutkan keningnya. Kupolo menggeleng. "Tidak apa-apa,
sekedar berkelakar. Gurunya mengangguk-anggukkan kepalanya. Sementara itu Kupito pun telah berdiri di samping anak muda yang gemuk itu. "Sebentar lagi kita akan berangkat," desis gurunya. "Iya, aku sudah mendengar," sahut Kupito. Anak-anak muda itu telah mendapatkan penjelasan dari para pemimpin kelompok masing-masing. Kini mereka telah bersiap. Sebentar lagi mereka harus berkumpul di kelompok masing-masing. "Iya, begitulah. Kalian pun harus segera menyiapkan diri pula. Tidak ada waktu lagi untuk bermalas-malas." Kedua anak-anak muda itu mengangguk-anggukkan kepalanya. "Kita tidak akan berada di dalam barisan. Kita mendapat keleluasaan untuk menemukan lawan-lawan kita, seperti juga Ki Honggopati dan Ki Tiposongo." Kedua anak-anak muda itu mengangguk-angguk. "Kau berdua harus mencari Ki Pedosuro," berkata gembala tua itu kemudian. "Sedang Ki Honggopati dan Ki Tiposongo harus berhadapan sekali lagi dengan Sidanti dan Argojoyo. Karena keduanya mempunyai kemampuan yang hampir seimbang, maka keduanya dapat bertukar tempat siapa saja yang dapat mereka temui." Kupito dan Kupolo menundukkan kepalanya. Terbayang di wajah mereka kekecewaan bahwa mereka tidak mendapat kesempatan untuk bertemu dengan Sidanti atau Argojoyo. "Kau tidak dapat memilih," berkata orang tua itu. "Kau tinggal menerima perintah. Di sini kekuasaan tertinggi berada di tangan Ki Argopati. Dari siapapun pendapat itu. Namun apabila Ki Argopati telah mengiyakan, maka keputusan itu sudah menjadi keputusannya." Kupito menarik nafas dalam-dalam, tetapi ia menjawab, "Baiklah, aku akan melakukannya." Kupito berhenti sejenak, kemudian katanya, "Lalu bagaimana dengan guru?" "Aku harus menghadapi Ki Tambakwedi," jawab gurunya. "Sebenarnya lah aku memang berkepentingan. Selama Ki Tambakwedi itu masih berkesempatan untuk mengganggu, ia akan tetap mengganggu kalian. Seandainya Sidanti sudah tidak ada lagi, ia pasti akan mencari orang lain yang dapat dipergunakannya untuk memuaskan hatinya. Kini tanpa kita duga-duga sebelumnya, kita mendapatkan sepasukan pengawal yang dapat membantu kita, yang menurut sudut pandangan Ki Argopati, beruntunglah ia mendapatkan bantuan kita. Dengan demikian, kita sudah saling membantu." Kupolo mengangguk-anggukkan kepalanya pula, namun ia berdesah, "Tetapi kami semua sama sekali tidak mempunyai kepentingan apapun dengan Ki Pedosuro." "Kepentingan itu akan saling berkait. Apabila kita sudah berada dalam satu kesatuan, kita harus memandang seutuhnya. Jangan sepotong-sepotong seperti itu." Kupolo menarik nafas dalam-dalam. Sekilas dipandanginya wajah kakak seperguruannya. Namun Kupito masih saja mengangguk-angguk kecil. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.